Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Febrianto, NRP 1830400108. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 5 dari Naive Bayes dengan processing dan key cross validation machine learning. Untuk langkah pertama yaitu dengan mengimport NumPy, kemudian pandasnya, dan melakukan pengambilan Python dan mengimport displaynya. Lalu memasukkan data setnya, yaitu saya menggunakan Iris CSV dan menampilkan datanya sebagai berikut. Lalu menampilkan df.head, yaitu datasetnya, ya menampilkan data headnya, kemudian df.tail itu menampilkan data akhirnya. Ini adalah hasil sebagai berikut. Kemudian menampilkan field class dengan fungsi unik, ya, dengan fungsi unik dari dataset, yaitu sudah di run, maka hasilnya seperti berikut, yaitu ada Iris glossa, Iris versicolor, dan Iris virginia dengan tipe objek. Lalu menampilkan df kolomnya, setiap kolomnya, yaitu menggunakan sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan class dengan tipe objek. Lalu melakukan X ini, variable X sama dengan df drop, yaitu melakukan penghapusan dari kolom kelas dengan X sama dengan 1. Kemudian ya ini digunakan untuk menampilkan sebuah kelasnya yang hasil dari drop kelas yang variable X ini. Kemudian melakukan pre-processing, yaitu dengan one hot encoding. Hal yang pertama yaitu dengan x underscore encode enc sama dengan pd.get underscore dummies dengan parameter x, yaitu mengambil data-data dummies kemudian dimasukkan ke variabel x. Lalu menampilkan x underscore enc dot kolomnya yang digunakan, yaitu seperti tadi, sepal length sampai dengan petal width dengan tipe objek. Lalu menampilkan x underscore nc-nya, maka hasilnya akan seperti berikut. Dengan 150 baris dan 4 kolom. Tadi yang kelas ini sudah di drop, maka hasil dari outputnya akan hilang kelasnya. Kemudian melakukan fitur selection dengan variance threshold, yaitu mengambil scalar fitur selection dan mengimport library variance threshold-nya. Lalu ada selektor, variable selektor sama dengan variance threshold, diisi dengan variance threshold. Kemudian ada variable experience threshold sama dengan selektor .fit transport diisi dengan parameter variable x. Maka ditampilkan experience threshold-nya dengan pembentukannya, shape-nya, yaitu dengan hasilnya adalah 150, ini adalah barisnya. Kemudian 4 ini adalah kolomnya. Lalu melakukan fitur selection dengan mutual information dengan mengambil scalar.fitur selection dan mengimport library mutual information class if dengan variable x mutual information value, yaitu diisi dengan mutual info class if dengan diisi dengan parameter x dan y. Kemudian melakukan output dari X mutual information value-nya, dan hasilnya akan seperti berikut. Ini adalah hasil array-nya, ya, dari kolom, dari setiap kolomnya. Lalu kemudian X mutual information diisi sama dengan X, diisi dengan variable X, maka hasilnya akan seperti berikut untuk X mutual information. Nah, untuk selanjutnya melakukan X mutual information .log, ini adalah yang diisi yaitu 150 baris, kemudian sama dengan X mutual information .value. Lalu X mutual information sama dengan X mutual information .drop, ini melakukan penghilangan dari kolom untuk kolom X, ya, X kolom jika X-nya itu kolomnya ada 12 sama dengan 0. Kemudian X-nya sama dengan 1. Lalu melakukan X mutual information-nya itu sama dengan X mutual information .drop, melakukan penghilangan, mendrop
150 data ya. Lalu melakukan X mutual information sama dengan X mutual information dot replace. Replace ini yaitu menimpa dari data array 0.0, kemudian value-nya adalah 0. Lalu ini juga sama, to replace sama dengan 1.0, value-nya adalah 1. Kemudian dengan X mutual information sama dengan X mutual information aspect, yaitu mengganti X mutual information, data X mutual information ini diganti dengan tipe integer ya. Lalu dengan mengganti integer X mutual information-nya, lalu variabel X-nya ini juga diubah sebagai tipe integer dan mendrop 150 data dari variabel X. Kemudian melatih model experience threshold-nya, yaitu dengan memindahkan dataset ke dalam set training dan set test dengan melakukan memasukkan scalar model underscore selection, kemudian memasukkan library train test split. Lalu di sini ada variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest sama dengan train test split, yaitu melakukan splitting data dengan parameter x, kemudian y, dan test size-nya ini adalah pengujian ukuran yang diuji ya, yaitu sama dengan 0,4. Kemudian melakukan random state-nya adalah 1. Jika ditampilkan x-nya adalah sebagai berikut. Kemudian melatih model set training, yaitu dengan memasukkan scalar naik bias, lalu mengimport library Gaussian NB-nya. Kemudian di sini ada variabel GNB diisi dengan Gaussian NB. Lalu GNB.fit ini diisi parameter xtrain dan ytrain dari variabel xtrain dan ytrain. Hasilnya dari seperti itu untuk Gaussian NB-nya. Kemudian melakukan membuat prediksi dari hasil set testingnya, yaitu dengan parameter prediction. Prediction diisi dengan GNB predict, lalu GNB predict ini diacu oleh variabel xtest. Kemudian berikutnya membandingkan hasil prediksi dan label sesungguhnya, yaitu dengan mengambil escalon metric, kemudian melakukan import library classification underscore report, lalu conclusion matrix. Lalu melakukan print output-nya dari classification report, dan parameter yang digunakan yang ditampilkan adalah ytest dan prediction-nya. Maka hasilnya akan seperti berikut untuk output-nya. Untuk melakukan ytest dan prediction. Kemudian melakukan print output untuk confusion matrix-nya, yaitu sama dengan parameternya sama, ytest dan prediction, dan hasilnya matriksnya sebagai berikut. Kemudian melakukan hasil mutual information-nya, yaitu dengan memisahkan dataset ke dalam set training dan set testing, yaitu dengan mengambil scalar model underscore selection, lalu melakukan import library test train test split. Lalu diisi dengan variabel xtrain 2, xtest 2, ytrain 2, dan ytest 2. Kemudian sama dengan train test split, melakukan splitting data dari X mutual information, Y, dan test size-nya yaitu tadi 0,4, dan random state-nya adalah 1. 0,4 ini adalah data yang tadi yang dilatih. Lalu menampilkan xtrain 2-nya, variabel xtrain 2, maka hasilnya sebagai berikut. Terdiri dari beda yang tadi adalah 150, ini adalah jadi 90 baris dan 4 kolom. Lalu melakukan melatih model dengan set trainingnya, yaitu dengan mengambil escalon naik bias-nya dan menggunakan library Gaussian NB. Di sini menggunakan Gaussian NB kedua, ya, diisi dengan Gaussian NB lagi, dan Gaussian NB GNB2.fit diisi dengan xtrain 2 dan ytrain 2. Kemudian melakukan variabel prediction 2 diisi dengan GNB2,
.predict dan diacu oleh isi dari XTS2. Lalu melakukan print out dari classification report yang diisi dengan YTS2 dan prediction 2. Maka hasilnya akan seperti berikut. Kemudian melakukan print output dari confusion matrixnya, yaitu dengan data YTS2 dan prediction 2 yang tadi. Maka hasilnya akan seperti berikut. Lalu melakukan evaluasi model dengan repeat 5-fold cross validation. Di sini melakukan pengambilan NumPy dan mengambil beberapa library seperti MEAN, STD, repeated keyfold, cross validate dan cross false score, dan melakukan pengambilan model dari scalar model selection. Nah, hal yang pertama yaitu melakukan persiapan dari cross validation prosedurnya, yaitu dengan CV. Variable CV ini adalah cross validation, diisi dengan repeated keyfold and split sama dengan 5, kemudian and repeat sama dengan 3, dan random state-nya ada 123. Kemudian melakukan evaluasi dari GNB2 dari hasil X variant threshold, yaitu diisi dengan score sama dengan cross false score, diisi parameternya itu GNB, kemudian X, Y, lalu scoring diisi dengan akurasi, lalu dengan cross validation-nya, cross validation CV dan CP, dan end job-nya sama dengan -1. Kemudian melakukan report performance-nya, yaitu dengan print out akurasi, kemudian persen 3F dan persen 3F. Ya, ini persen, kemudian melakukan rata-rata dari score dan STD dari variable score. Maka hasil akurasinya adalah sebagai berikut. Kemudian melakukan evaluasi dari beberapa parameter, yang diisi parameternya itu adalah dari scoring ini, isi dari ACC, akurasi, break makro, precision, break makro, dan recall makro. Kemudian melakukan pengisian variabel underscore multi, yaitu diisi dengan cross validate, yang diisi dengan GN, parameternya itu adalah GNB, X, Y, kemudian scoring sama dengan scoringnya yang tadi, lalu cross validation-nya, dan end job-nya adalah -1. Kemudian melakukan scores underscore df-nya yang diambil dari data frame, ya. Data frame dengan parameternya adalah score multi. Jika dipanggil score underscore df-nya, maka hasilnya akan sebagai berikut. Ada 15 ya, ada 15 baris ya. 15 baris atau 15 data, dan 5 kolom dari feed time hingga sampai tes rate makro. Kemudian melakukan score DF dari data score DF, yaitu melakukan nilai rata-rata dari tes ACC. Itu hasil akan sebagai berikut, dan juga ini juga dari kolom tes break makronya, nilai rata-ratanya dari score DF sebagai berikut. Kemudian tes break makronya, nilai rata-rata dari skor DF-nya itu adalah sebagai berikut. Kemudian melakukan evaluasi GNB2 dengan hasil X mutual information. Di sini juga dari skor kedua itu diisi dengan cross validate, cross false score, yaitu diisi dengan GNB2, X mutual information, Y, dan scoring diisi dengan akurasi yang tadi sama. Lalu ada CV, ini adalah cross validation dan jobnya -1, dan akurasinya dengan rata-rata skor 2 dan STD skor 2. Maka hasil akurasinya sebagai berikut. Kemudian melakukan scoring dari variable skor 2 underscore multi. Nah, ini adalah diisi dengan cross validate, sama dengan cross validate, lalu parameternya adalah yang tadi GNB2, mutual information, scoring, lalu dan CV cross validation-nya, dan end job-nya -1. Dan ini adalah data frame yang dimasukkan untuk skor 2 DF-nya. Ini adalah parameter untuk skor 2 DF-nya, yaitu mengambil dari variable skor 2 multi yang di atas. Dari sini
kemudian ditampilkan skor 2 underscore df-nya, maka hasilnya sebagai berikut. Sama yang seperti tadi, ada 15 record. Ya. Kemudian lakukan nilai rata-rata dari tes kolom tes ACC dari skor 2 underscore df-nya. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kolom dari tes break makronya, rata-rata nilainya itu adalah sebagai berikut. Lalu yang terakhir adalah kolom tes break makronya dengan rata-rata nilainya itu sebagai berikut dari skor 2 underscore df. Diambil dari tes ACC, tes break makro, dan tes rek makro. Ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian jika tidak menggunakan cross validation dari atas ini, jika tidak menggunakan cross validation di kasusnya itu, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, jika kita run, hasil dari skor underscore df-nya pun akan berbeda. Maka hasil dari skor underscore df-nya tanpa adanya cross validation, yaitu hasilnya akan sebagai berikut, yaitu dengan hanya 5 baris, ya, hanya 5 baris dari hasil sebelumnya itu dengan cross validation, yaitu adalah ada 15. Kemudian untuk nilai rata-rata pun akan berubah dari setiap tes ACC, tes break makro, dan tes rek makronya. Nah, yang akan berubah yang tadinya awalnya. Kemudian juga sama GNB2 jika tidak menggunakan, kasusnya adalah tidak menggunakan cross validation, ya. Jadi menggunakan cross validation, lalu ini juga sama dihilangkan, maka hasil dari hasil dari skor 2 underscore df-nya pun akan berbeda. Nah, jika di run, maka hasil dari skor 2 df ini sebagai berikut, sama kayak di atas, yaitu hasilnya ada 5 record, ada 5 baris. Kemudian untuk nilai rata-rata pun akan berbeda. Kita lihat ini juga 0,8 maka menjadi 0,8 sekian 00, ya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.